أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Umair bin Wahab al-Jumahi, dari namanya tentu Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair ini teman-teman sekalian dulunya bergelar di zaman jahiliyah syaitannya Quraisy, mendapatkan gelar syaitannya Quraisy. Jadi dia dulu selevel jahatnya dengan kaum muslimin seperti Umar bin Khattab, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, seperti Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Orang-orang yang memang luar biasa bencinya dengan Islam gitu. Tapi pada saat ini kita akan lihat bagaimana kebesaran kekuasaan Allah Sang Pencipta yang jauh lebih mengetahui keadaan makhluknya daripada kita semua sebagai makhluk. Allah lebih tahu siapa orang yang pantas diberikan petunjuk dan siapa orang yang tidak pantas diberikan petunjuk, karena Allah sangat mengetahui isi hati manusia. Umair ini teman-teman sekalian diberikan julukan syaitan Quraisy karena dia suka sekali mengatur program harian memerangi Islam. Setiap hari itu perilakunya, nggak ada yang lain. Bahkan dia terkenal orang yang sangat pintar. Dia orang pelatih militernya Quraisy, sangat terampil dalam memanah, berpedang, mengatur strategi perang. Bahkan dia sangat mahir khusus ya di masalah menilai jumlah pasukan musuh. Padahal zaman itu sulit sekali orang bisa menilai. Tapi sekarang, di zaman sekarang mungkin lebih mudah. Zaman dulu orang sulit. Dia harus naik ke bukit yang tinggi, kemudian dia mengatakan atau dia menilai dari jarak jauh dan ternyata tepat. Di antaranya adalah yang disebutkan perilaku dia pada saat perang Badar. Orang-orang Quraisy mengatakan kepada Umair bin Wahab, "Wahai Umair, pergilah dan nilailah jumlah Muhammad dan teman-temannya." Maka Umair pun mengelilingi pasukan muslimin di Badar sampai dia naik ke sebuah bukit, lalu kemudian dia kembali dan dia mengatakan jumlah mereka 300. Bisa lebih sedikit tapi tidak kurang dari 300. Dan ternyata betul jumlah muslimin pada saat itu 314 orang. Ini salah satu contoh kejelian dia. Umair ini dia ikut dalam perang Badar, dan ini peperangan yang disebut dalam Al-Quran dengan Al-Furqan, Yaumal Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Karena pada saat itu rata-rata pemimpin-pemimpin Quraisy meninggal semuanya, termasuk Fir'aunnya umat ini Abu Jahal, termasuk Umayyah bin Khalaf, termasuk Syaibah bin Rabi'ah, Walid ibn Rabi'ah. Ini semuanya ya mati, dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Umair ini saking musuhnya dengan Islam, dia sempat pada saat itu mengajak keempat anak laki-lakinya. Semuanya dimotivasi untuk ikut melawan kaum muslimin. 3 terbunuh di Badar. Yang terbunuh anak dia adalah Jumah, Harith, dan Atiq. Ini meninggal dalam keadaan kafir. Sementara Umair sendiri berhasil melarikan diri, dan ada satu anaknya tertawan oleh kaum muslimin. Namanya Uhaib. Pada saat perang Badar selesai teman-teman sekalian, dan kaum musyrikin dikalahkan oleh muslimin, Umair sempat duduk di sebuah wilayah namanya Hijr di Mekah. Jadi di kota Mekah sendiri ada beberapa, kalau kita mungkin sekarang kelurahan atau kecamatan ya, ada satu wilayah namanya Hijr. Hijr ini lokasi yang elit di Mekah dan selalu digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk mengatur strategi memerangi muslimin. Pada saat Umayyah bin Khalaf mati terbunuh oleh Bilal, dan kita sudah ceritakan bagaimana proses terbunuhnya pada saat menceritakan Bilal radhiyallahu anhu yang merupakan tuannya Bilal dulu di Mekah. Anaknya namanya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini rupanya sepupunya Umair. Jadi ayah Umair, Wahab ya, Umair bin Wahab ini bersaudara dengan ayahnya, dengan Umayyah bin Khalaf ini. Maka dua orang ini sepupu, Safwan bin Umayyah bin Khalaf dengan Umair bin Wahab Jumahi, duduk di wilayah Hijr
Lalu mereka merenungi kejadian perang ini. Apa yang sedang terjadi ini? Kok bisa sekian puluh tokoh-tokoh Quraisy, bukan orang biasa yang mati. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan umumnya yang lolos dari pasukan Quraisy ke Mekah itu adalah orang-orang biasa semuanya. Budak-budak mereka, para kaum wanita, pesuruh-pesuruh, tapi semua tokoh masyarakatnya umumnya mati. Di antara yang bisa lolos hanya orang-orang ini, di antaranya Umair ini. Maka kedua sepupu ini duduk di depan di hijr di sebuah tempat, lalu Safwan berkata, sungguh sedih sekali ya, gitu. Sungguh sedih sekali melihat kejadian apa yang terjadi di Badar. Ayahku terbunuh, maksudnya Umayyah bin Khalaf. Sementara anakmu Uhaib tertawan. Dan umumnya tokoh-tokoh Quraisy mati terbunuh. Nama kita rusak di Jazirah Arab. Orang-orang Arab menganggap Quraisy yang kuat, terkalahkan oleh muslimin. Mana lagi jumlah kita 1000, jumlah mereka cuma 300 bisa mengalahkan. Gimana nih? Maka Umair tiba-tiba berkata, wahai sepupuku, dia berkata kepada Safwan, kalau bukan karena hutang-hutangku yang banyak, kalau bukan karena aku membutuhkan seseorang yang bisa menaungi istri dan anakku, maka aku akan menghenuskan pedangku ini dan aku ke Madinah, lalu aku akan membunuh Muhammad. Aku akan membunuh Muhammad. Maka tiba-tiba Safwan menyambut pernyataan Umair tadi. Dia berkata, kalau begitu begini saja, anggap utangmu semua sudah lunas, saya bayarin. Keluargamu saya yang tanggung. Pergilah ke Madinah dan bunuhlah Muhammad. Maka Umair sama Safwan sepakat berdua, tidak ada orang ketiga pada saat itu di Hijr kecuali mereka. Sepakat berdua, tidak satupun masyarakat Mekah yang disampaikan pada saat itu. Lalu Umair pun mengatakan, baiklah, saya akan pergi. Dia cari pedangnya yang terbaik, dibubuhi dengan racun yang mematikan, kemudian dia pun menuju ke kota Madinah. Kebetulan pada saat itu selesai perang Badar, baginda Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat, kita apakan nih? Tawanan-tawanan Badar diapakan nih? Ada 60 orang tawanan Badar, banyak. Ditanyalah beberapa orang sahabat, diantaranya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kerabat kita, masih ada hubungan kerabat, artinya bebasin saja. Kalaupun mereka mau dihukum, maka suruh mereka bayar upeti. Lalu Nabi SAW balik ke Umar bertanya, hai Umar, apa pendapatmu? Kata Umar, ya Rasulullah, datangkan orang yang terdekat diantara mereka dari kerabatku yang ditawan nih, saya tebas lehernya. Datangkan yang terdekat kepada Abu Bakar, suruh dia tebas lehernya. Datangkan si fulan kepada si fulan, suruh tebas lehernya. Masing-masing bunuh kerabat terdekatnya. Kata Nabi SAW, kenapa Umar? Kenapa kok tegas sekali begitu? Kata Umar, ya Rasulullah, orang-orang ini keluar dari Mekah bawa pedang, keluar ingin memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka bukan orang-orang yang zimmi, orang kafir yang tidak keluar perang. Ini keluar berperang, dan ini peperangan pertama kita bersama mereka. Maka harus kita tunjukkan ketegasan kita kepada orang-orang kafir. Rupanya Nabi SAW cenderung dengan pendapat Abu Bakar. Artinya, sudahlah, kita bayarin upeti saja. Lalu Umar diam. Nabi SAW pun menjalankan keputusannya, dikirimlah orang ke Mekah untuk menyampaikan bahwasanya siapa yang mau nebus kerabatnya silahkan, boleh saja datang. Gitu kan? Walaupun sebenarnya keesokan paginya Nabi SAW, yang saya sudah ceritakan di kisah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in ini, sebelum sholat subuh Umar bin Khattab masuk masjid menemukan Nabi SAW bersama Abu Bakar sedang menangis. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian berdua menangis? Beritahukan kepada aku supaya saya ikut menangis. Karena enggak mungkin dua orang ini nangis kecuali pasti hebat, luar biasa nih kejadiannya. Kata Nabi SAW, hai Umar, kalau turun azabnya Allah, kami semua kena kecuali kamu. Maka Umar menangis, kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan saya? Kata Nabi SAW, Allah telah turunkan firman-Nya yang menyetujui pendapatmu. Mestinya orang-orang ini bunuh semua. Tapi karena sudah terlanjur, Nabi SAW ambil keputusan, maka sudah. Gitu. Allah SWT sudah memaafkannya. Gitu. Ringkas cerita teman-teman, masyarakat Mekah sudah rame-rame menuju ke Madinah untuk menebus kerabat-kerabatnya. Nah, Umair menunggangi momen itu. Dia datang ke Madinah, menunggangi momen seakan-akan dia akan menebus anaknya. Tradisi orang dulu juga teman-teman sekalian, kalau dia menaruh pedang, itu ada tempat-tempatnya. Kalau dia cuman model, ya, biasanya ditaruh di bagian depan perutnya, diikat dengan tali.
Kalau dia berjaga-jaga di pinggang kanan atau pinggang kirinya. Kalau dia mau membunuh, itu ditaruh digantung di bagian punggung belakangnya. Talinya terikat di depan lehernya gitu. Umair menaruh pedang itu di punggungnya. Dia lupa karena dia terlalu semangat ingin membunuh Nabi SAW. Maka dia taruh di situ, dia nggak taruh di pinggangnya, gitu kan? Kemudian juga karena buru-buru ke Madinah, dia nggak bawa tebusan, dia nggak bawa sesuatu. Begitu masuk di pintu kota Madinah, kebetulan yang menjadi kepala keamanan Madinah Umar bin Khattab. Ya. Kenapa antum ketawa? Begitu Umar lihat dia, langsung Umar berkata, Umair bin Wahab Jumahi, syaitannya Quraisy. Dia bilang sama orang-orang, hati-hati dengan orang ini. Dia tidak pernah datang kecuali untuk sesuatu niat yang buruk, gitu. Dan demi Allah, dia lebih aku benci daripada anjing, kata Umar. Luar biasa orang ini. Dan Umar berkata, dialah yang telah menerka jumlah pasukan kami di Badr. Ya, dengan bahkan dia sempat di Badr, Umair mengingatkan orang-orang Quraisy. Apa yang dia bilang? Hai Quraisy, saya sudah menerka jumlah muslimin 300 orang tidak akan kurang, tapi lebih dari itu sedikit. Dan saya juga sudah naik ke atas sebuah bukit, saya sudah meninjau di sekitar Badr, tidak ada satupun pasukan bantuan dari Madinah. Tapi ketahuilah, pasukan yang seperti ini jangan terpengaruh dengan jumlah sedikitnya, karena mereka bergantung pada pedangnya. Maka mereka datang untuk mati. Pulanglah, jangan lawan muslimin. Sempat dia kasih saran begitu sebenarnya. Tapi Abu Jahal tetap ngotot pada saat itu dan akhirnya terjadi peperangan. Maka Umar tahu, Umar mengatakan ini orang yang menebak jumlah kita. Sehingga sempat orang-orang musyrik mengetahui jumlah muslimin yang tadinya memang dalam strategi perang tidak boleh tahu jumlah musuh, gitu kan? Tidak boleh, kita usahakan jumlah kita tidak ketahuan. Maka Umar bin Khattab mengejar Umair. Umair berusaha cepat menunggang kudanya, tapi Umar sempat menangkapnya. Lalu Umar bin Khattab memegang batang lehernya, gitu. Dalam riwayat begitu. Umair walaupun dia strategi perangnya hebat, tapi Umar tidak bisa dikalahkan. Umar naik di atas kuda, kakinya sampai di tanah. 2 meter lebih, tangannya saja sudah bisa mematahin leher orang gitu. Maka dalam riwayatnya dikatakan Umar mencekik, memegang batang lehernya Umair, lalu menyeretnya mendekati Nabi SAW sampai ke rumah. Begitu sampai di dalam rumah Nabi SAW, Nabi lihat Umair lagi dicekik sama Umar. Ditanya, kenapa hai Umar? Ya Rasulullah, syaitannya Quraisy datang. Ini pasti niatnya buruk, gitu kan? Izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, biarkan dia hai Umar, lepaskan. Karena disuruh lepaskan, maka Umar pun melepas. Umair dalam kondisi dilepas seperti itu, dia masih ikut rasa takut karena Umar sudah ada di sebelahnya. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Umair, kenapa kau datang? Dia bilang, hai Muhammad, selamat pagi. Dia bilang begitu. Dalam bahasa Arab biasa sabah, ya. Kalau sekarang ditambah dengan khair, sabahul khair. Orang Quraisy biasa menyebutkan itu. Kata Nabi SAW, kami sudah digantikan dengan kalimat ucapan yang lebih baik. Assalamualaikum, keselamatan, gitu kan. Dia bilang, saya tidak tahu masalah itu. Kata Nabi SAW, kenapa kau datang? Dia bilang, saya datang seperti datangnya orang-orang lain, ingin menebus anak saya Uhaib yang sedang kalian tawan, gitu kan. Kata Nabi SAW, orang yang datang mau menebus orang lain, yang ditaruh di lehernya harta. Yang kamu taruh sekarang itu pedang. Jujur, kenapa kau datang? Ditanya lagi oleh Nabi SAW. Enggak, benar-benar saya datang untuk tebus anak saya. Lalu kenapa pedang itu? Pedang ini nggak ada gunanya, dia bilang. Setelah kami kalah di Badr, nggak ada gunanya pedang ini. Artinya pedang ini satu mau ngalahin muslimin, bagaimana caranya gitu. Dia mau balikan fakta. Kalian sekarang sudah menang, nama kalian mulai harum, apalah segala macam. Nabi SAW balik bertanya yang terakhir, hai Umair, jujur, kenapa kau datang? Dia bilang, saya mau tebus anak saya. Nabi SAW bilang, wahai Umair, bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan kamu duduk 3 hari yang lalu bersama dengan Safwan bin Umayyah sepupumu di wilayah Hijr, dan sepupumu berkata, Safwan, sungguh menyedihkan ya, kita dikalahkan di Badr. Ayahku mati, Umayyah bin Khalaf,
anakmu Uhaib ditawan, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang mati, nama kita rusak, ya, semangat kita sudah patah, gitu kan. Lalu kamu berkata kepada Safwan sepupumu, kalau ada yang membayar utang-utangku, ada yang menanggung istri dan anakku, maka saya akan ke Madinah kemudian membunuh Muhammad, dan pedangmu sudah kau letakkan racun untuk membunuhku, gitu kan. Secara letterlet Nabi SAW tahu ini, gitu kan. Semuanya ditahu oleh Nabi SAW. Maka Umair tunduk kepala sebentar, lalu kemudian diangkat, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Sebagian sahabat yang ada di belakang tidak dengar penjelasan Nabi ini, nggak ngerti kenapa orang ini tiba-tiba syahadat, gitu kan. Tapi Umar sama yang lain sudah tahu karena Nabi sebutin, pedangmu kau letakkan gini segala macam, gitu kan. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, rangkul teman kalian ini, ajarkan buat dia Islam supaya dia tahu agamanya. Maka Umar bin Khattab berkata, sungguh Umair, mukamu sebelum kau masuk Islam lebih aku benci daripada anjing. Tapi sekarang setelah kau syahadat, kau lebih saya sayang seperti saya sayang sebagian dari anak-anakku, gitu kan. Itu statement yang masyhur tentang Umar. Maka Umar pun memegangnya lalu diajarin tentang Islam. Sebagian sahabat yang di belakang yang agak jauh tidak tahu apa kejadian, datang bertanya kepada Umair, hai Umair, tadi kau datang kenapa? Bawa pedang, kami lihat kau bawa pedang segala macam, dan kau sempat ada isu kalau kau akan merebus anakmu, kenapa kau tiba-tiba syahadat? Dia bilang, demi Allah, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada yang tahu kecuali saya sama Safwan, dan pasti Allah yang sampaikan kepada dia. Nggak mungkin. Bagaimana bisa ada disampaikan kalau mungkin sekarang orang bisa sadap telepon segala macam lain. Zaman dulu nggak ada, berarti nggak mungkin, gitu kan? Dan dia berakal sih, dia bisa tangkap itu. Maka saya syahadat justru karena membuktikan tentang kebenarannya. فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامي